Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend. Sabtu ini agak lebih tenang, nggak seperti Sabtu minggu lalu yang ada liquidation masif ya teman-teman sekalian. Kelihatannya Trump nggak terlalu membuat banyak aktivitas yang merugikan market kali ini. Justru malah sebaliknya dia bantu recovery. Nah, di video ini kita bakal bahas beberapa headlines yang perlu teman-teman perhatiin sehubungan dengan kondisi sentimen market juga yang saat ini lebih heavy ke gold, apa artinya, dan kapan kira-kira money flow itu akan kembali merotasi dan masuk kembali ke Bitcoin ataupun ke market-market yang risk on gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, di video ini juga saya pengen sampaikan kepada teman-teman terkait dengan pembahasan saya yang terakhir. Sorry kalau misalkan nggak ada pembahasan marketnya, tapi malah ngomongin yang di luar daripada market. Cuma nanti saya jelasinnya agak di belakang. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam market update-nya. Jadi beberapa poin-poin krusial akan saya sampaikan terlebih dahulu di depan, teman-teman. So, saya udah baca banyak-banyak ya, teman-teman sekalian ya. Baca banyak-banyak ya. Udah banyak-banyak baca dari sebelum saya creating video ini. Jadi ada beberapa poin yang mungkin akan saya tonjolkan di dalam diskusi kali ini atau di dalam penjelasan kali ini. Itu sehubungan dengan either itu data on-chain sebenarnya yang kita pengen bahas, teman-teman. Dan salah satunya lagi adalah sentimen yang diciptakan oleh kondisi market saat ini gara-gara bank credit. Jadi ini sebenarnya lebih ngebahas tentang kekhawatiran atas potential bear market 2026 nanti itu bisa terjadi karena bank credit gitu ya. Kita tahu kredit macet itu udah mulai berlangsung, tapi ternyata ada beberapa poin di sini ditekankan bahwa nggak terlalu berbahaya, nggak terlalu serem. Cuman tetaplah ini menjadi sebuah penanda atau signal. Well, maybe very very soon we're gonna see the top of the market gitu ya, dan kita akan masuk ke bear marketnya. But not ya in a very very quick, ya you know, misalkan sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Probably kita bisa preparing untuk hal itu. Dan itu yang saya pengen coba untuk kembali memberikan penekanan kepada teman-teman bahwa saya bukan main aman, tapi lebih ke mempersiapkan teman-teman untuk what can possibly happen in the next 1 or 2 months gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, jadi saya udah baca dari segi data on-chain di sini dibantu sama The Week on-chain dari Glassnode. Ini gratis, kamu tinggal buka website aja, bahkan saya nggak login gitu kan. Di sini penjelasannya secara sederhana aja ya, ada beberapa yang dibedah sama mereka dari sisi options, option market, open interest, kemudian dari posisi cost basisnya untuk yang short term holders, rata-rata mereka beli di range berapa ya. Intinya kondisinya lumayan fragile atau rapuh. Itu artinya ada tendensi selling pressure itu tetap bisa terjadi kembali dan membuat market itu nantinya bisa lebih tertekan gitu ya. Ada beberapa key level yang dijaga ya dalam konteks ini bisa dibilang dalam konteks mungkin technical itu jatuhnya kayak support level, teman-teman. Dan itu di kisaran 107-108 ribu dollar ya untuk Bitcoin. So it's gonna be very important ya untuk support levelnya. Dan dari sisi yang dibahas di sini, saya langsung simpulkan aja. Intinya apa yang terjadi itu bisa dibilang cenderung flush out ya, cenderung leverage cleansing ya, ngebersihin leverage, deleveraging. Kemudian di satu sisi juga it's ideal buat Bitcoin. Maybe kalau altcoins kita ngomong koreksi sehat, itu udah nggak sehat gitu ya. Udah 70-80% udah nggak sehat. But for Bitcoin specifically, dari dia naik sekarang dia turun 15%, itu normal. Oke, saya bisa bilang itu normal. Ya, ini juga tanggapannya dari data on-chain ini gitu ya. Ya, dia juga katakan ini wajar gitu, reset gitu. The market remains in a reset phase, awaiting renewed demand to confirm recovery. Dan itu ditandai dengan beberapa hal, seperti dari segi ETF, demand-nya udah mulai, momentumnya udah mulai lesu ya, udah mulai slow down gitu kan. Tapi kan ini memang kita ngerti nih situasinya karena satu sisi money flow-nya ketarik sama si gold. Nah, itu nanti saya pengen bahas sama teman-teman gitu ya. Jadi kalau dari segi data on-chain yang dijelaskan di sini, nanti teman-teman tinggal baca aja ya, daripada saya jelasin lagi panjang, nanti kalian jadi ya buang waktu di sini gitu. Cuma intinya dari data on-chain nunjukin situasinya relatively okay gitu. Bahkan dari salah satu penjelasan di sini CryptoQuant ya, kita udah tahu lah kalau dari segi Fear and Greed Index, whenever kita mencapai titik extreme fear, itu mostly-nya jadi bottoming daripada market gitu kan. Dan ini terjadi pada kira-kira di sekitaran sini
Ya ini harusnya di bulan April nih teman-teman ya. The moment tarif hit gitu kan. Di sini extreme fear. Dan levelnya sama gitu ya. Kalau sekarang kita juga di level yang sama, bedanya adalah harganya sedikit lebih di atas gitu. Ya nggak tahu sedikit atau banyak ya. Technically ini banyak sih. Cuman harganya di atas dan it's fine gitu kan. Itu artinya dengan kondisi market saat ini extremely fearful itu harusnya menjadi indikator yang lumayan ideal ya untuk nunjukin adanya possibility minimal Bitcoin untuk rebound deh. Kita mungkin nggak ngomong ini nanjak terus naik ke atas gitu ya. Ya kalau saya sih, even saya believe kayak gitu, saya juga nggak akan ngomong kayak gitu. Nggak berani teman-teman ya. Takutnya banyak orang-orang yang awam terus dia malah all in. Lucu gitu kan. All innya malah gara-gara statement orang lain. Padahal dia nggak ngelakuin research gitu. So technically dengan yang terlihat seperti ini, ya seperti yang dijelaskan oleh underscore im di sini, historically this behavior tends to indicate moment of selling exhaustion and possible macro bottom regions. Well, is it true? Maybe ya teman-teman sekalian ya. Tapi memang kita jarang kan untuk mencapai titik yang namanya extreme fear gitu ya. Dan whenever kita mencapai extreme fear, it's also signaling a potential for, macro bottom ya. Saya believe dengan hal itulah at least. Nah kalau misalnya berdasarkan data yang ada, extreme fear di CoinGlass itu belum sampai extreme fear gitu ya. Kita baru fearful teman-teman sekalian. Ya kalau misalnya extreme fear yang terakhir itu adalah 298 hari. Wait a minute. Selama 298 hari itu ya. Mohon maaf teman-teman. Saya pikir tadi extreme fear gitu ya. Ini kalau di bulan Februari, extreme fear itu terjadi pada saat harga Bitcoin di 84.000 ya, dengan indeks terendah yang saat ini mendekati indeks terendah saat ini adalah di 21. Sementara terakhir kita dapatkan angkanya di 23 ya, lebih kurangnya. Dan ya it's good enough lah. Kalau saya pikir 23 22 tuh it's good enough ya untuk menjadi semacam sign kalau market itu mungkin soon or later akan creating bottom gitu kan. Dan ditambah dengan beberapa konfirmasi seperti dari sisi data liquidation. Makanya saya juga kadang bingung ya, dari kemarin teman-teman. Every time kita ngelihat Bitcoin rebound hanya untuk beberapa beberapa persen aja, kecil gitu kan reboundnya, itu langsung menciptakan lebih banyak orang yang long leverage. Saya ngerti di sini kondisinya, mungkin mereka yang merugi pengen cepet balikin ibaratnya, makanya mereka gunakan long leverage supaya mempercepat proses kepengembalian capital mereka. Makanya at least 1 minggu setelah dump sampai 2 minggu setelah dump itu biasanya momen market itu, saya bilang itu istilahnya dengan let the dust settle gitu ya. Jadi buat orang-orang yang tidak rasional, jadi after dia kena likuidasi atau mungkin after dia merugi, mungkin dia cut loss di altcoin, sudah terlalu frustasi, ya mereka coba jalur yang lain gitu kan. Jalur yang lain itu adalah dengan pakai leverage. Jadi mereka menggunakan futures market, pakai dengan margin yang mereka sisa punya, itu kemudian mereka leverage kan, dan mereka open posisi dengan size yang besar. Dengan harapan, ini kalau naik sedikit, gue lumayan nih, bisa balik modal. So, what happened in the past 1 week atau 1 minggu terakhir, jatuhnya kayak ekstra likuidasi gitu. Kalau teman-teman lihat, after adanya liquidity cascade yang senilai 19 miliar dolar padahal lebih, seminggu setelahnya itu masih gitu loh. Di tanggal 11 long leverage masih 500 juta dolar. Kemudian di tanggal 12 Oktober leverage yang kena di short 416 juta dolar ya kan. Jadi after kondisi kemarin itu kena long leverage-nya, sekarang orang berbondong-bondong short nih posisinya. Posisi shortnya dibantai juga. Habis itu gimana teman-teman? Ya, tanggal 13 even artinya sama ya, seimbang. Tanggal 14 balik lagi ke 600 juta dolar. Kemudian tanggal 15 juga sama, 400 jutaan lebih kurangnya. Di kondisi 16 Oktober kemarin udah mulai nanjak lagi 500 juta dolar, kemudian 600 juta, dan terakhir sih tanggal 17 Oktober, which means kemarin gitu ya. Dan itu terjadi sekaligus ngebersihin leverage-nya. Jadi yang sebelah kiri nih sekarang, yang long leverage-nya itu udah kosong. Ya, bayangin loh, Bitcoin 30 hari, ini saya pakai time frame-nya. Kalau saya pakai time frame 1 hari, mungkin kelihatan gitu kan, tebel, cepet gitu, kosongnya gampang teman-teman. Tapi ini 30 hari, artinya orang yang open position untuk midterm, bahkan untuk dia nge-hold untuk jangka panjang gitu ya. Well, this is what we saw right now, gitu kan. Artinya 30 hari, ini kalau Bitcoin balik ke 122
ribu dolar aja yang kena likuidasi itu gede gitu loh sizingnya. Jadi kalau teman-teman percaya ada yang namanya flush out ketika long leverage terlalu heavy, well, in the other hand ya, untuk shortnya juga sama, bisa terjadi short squeeze seperti itu. Dan ini angkanya 15 billion dollars, lumayan gede. Ya, not bad teman-teman. Artinya mereka preparing untuk menjadi calon-calon yang akan terkena likuidasi. In the end gitu ya. Apakah prosesnya akan langsung dihajar sampai 120 ribu? Biasanya enggak. Jadi dicicil nanti naik dulu misalnya 112 ribu gitu kan. 112 ribu yang likuidasi berapa? 4 miliar. Nah, kan longnya tebel nih di bawah. Makanya abis dia naik nanti ada retracement. Ya pokoknya kayak gitu teman-teman sekalian ya. Nah, tapi jangan langsung ambil kesimpulan bakal ke sini, bakal ke sana gitu ya. Karena kita nanti harus bahas dari segi teknikalnya juga. Jadi harap teman-teman sabar dulu, jangan langsung ambil kesimpulan dari sini. Oke? Nah, kemudian ini yang paling penting ya, di headline newsnya. Jadi sehubungan dengan sentimen tarif gitu kan. Kalau kita udah ngikutin update seminggu yang lalu, akibat tarif market itu dibanting. Ada orang banyak memberikan komentar bahwa ini bukan soal tarif, ini bukan soal Trump dan lain sebagainya. Ini sistemik gara-gara Binance, gara-gara CZ. Well, Anda harus lebih baik dari itu ya. Kenapa? Saya pengen Anda jelasin apa yang terjadi pada Bitcoin. Itu bukan hanya terjadi pada Bitcoin. S&P 500 drop separah ini gitu. Mungkin teman-teman nggak lihat S&P 500-nya. Makanya kalian nggak aware bahwa ya statement tarif itu benar-benar terasa gitu loh untuk market gitu. Kita bukan cuma ngomongin untuk Bitcoin, altcoins, tapi kita ngomongin buat US equity. Nasdaq juga sama dibanting separah itu, ya kan? So kalau misalnya kita ngelihat kayak gini kondisinya, argumennya saya adalah ya memang tarif gitu loh, menjadi triggernya, ya kan? Di luar daripada tarif, misalnya ya gara-gara Binance, gara-gara liquidation ya dan bla bla bla, itu efek dominonya. Oke, jadi di awal tetap triggernya apa? Tarif gitu loh. Tarif yang menjadi pendorong. Karena kalau nggak ada tarif statement terakhir dari Trump di Truth Social, market nggak akan dibanting. Ya kan? Bantingannya ke S&P 500, ke Nasdaq itu even atau sama. Dan ke Bitcoin gimana? Ya sama juga teman-teman. Yang banting Bitcoinnya tarif juga gitu kan. So technically itu yang terjadi. Tapi ini masalah yang buntut ini baru. Tambahannya liquidity cascade itu diakibatkan oleh yang namanya tadi beberapa yang mungkin disebutkan seperti exchange error. Kemudian juga ya liquidation yang terlalu tebal gitu ya. Dan ya, saya pikir itu menjadi tambahan lah untuk membuat market itu lebih dalam lagi, lebih hancur lagi lah at that point gitu ya. So, dengan kondisi itu, artinya kita tahu sentimennya itu adalah karena tarif gitu ya. Ini yang membuat sentimennya jadi negatif, yaitu karena tarif. Dan karena tarif, akibatnya apa teman-teman? XAU naik gitu loh. Anda harus tahu XAU itu new all time high juga disebabkan oleh sentimen yang bersifat negatif untuk risk on asset. Artinya ada tarif dan US government shutdown. Itu menjadi 2 poin. Tapi di luar daripada itu, ada lagi nggak dari segi fundamentalnya? Ada teman-teman. Yaitu rate cut bet. Ya, kan udah yakin nih kalau market itu akan, bukan market lah, tapi The Fed akan melakukan rate cut pada bulan Oktober. Nah, ini juga ngedorong XAU untuk naik. Nah, sekarang menariknya begini. Oke, market udah yakin nih probabilitasnya tinggi kalau The Fed akan melakukan rate cut. Kan kira-kira gitu ya. The Fed akan melakukan rate cut. So, mereka betting on XAU. XAU-nya jadi bullish gitu. Sekarang bahkan ada pun estimasi atau ekspektasi kalau The Fed itu ada kemungkinan bisa rate cut dengan 50 BPS. Walaupun cuma 1% sih. Tapi saya ngerasa ini nggak mungkin lah ya. Tetap 25 BPS itu udah paling ideal gitu. Cuma 25 BPS kali 2. Oktober sekali, Desember sekali. That's it gitu kan. Ini akan mensupport untuk market sebenarnya keep on track dalam keadaan bullish gitu. Alasan saya mengatakan itu, ada beberapa poin. S&P 500 juga udah recovery guys. Ya, kalau kalian lihat on the weekly perspective, ini saya munculkan exponential moving average 21. Mungkin yes, kita overextended. Biasanya kalau udah overextended, dia bisa testing ke bawah. Tapi guess what guys ya, on the daily perspective, ini udah merupakan retest yang ideal. Sebenarnya dia retest itu sampai ke exponential moving average 34 ya. Dan itu biasanya menjadi signal juga untuk potential dia rebound dengan catatan closingnya di atas ya. At least yang terjadi
ya dalam beberapa hari terakhir ya dia coba untuk maintain gitu kan, closing di atas. Walaupun counter argumennya Anda bisa bilang, hey Vin, ini ada yang namanya Quasimodo pattern. Yes, saya setuju dengan statement tersebut. Itu artinya sebenarnya kan ini merupakan case yang cukup berbahaya lah untuk market dan bisa aja dia dibanting soon turun dalam keadaan agresif. Nah, cuman berdasarkan yang saya pelajari selama ini, kalau memang S&P 500 udah mencapai titik topnya, yang artinya resiko buat market seperti kripto itu akan jadi lebih tinggi, biasanya dia nggak akan recover lagi teman-teman. Ya, jadi dia akan langsung, ya namanya bantingan itu akan langsung terdevelop dengan agresif gitu. At least kalau misalnya kita melihat ya, case-nya di sini, misalkan katakanlah pada 2024, wah dibanting nih, ya, oke dia recovery, tapi nggak lama gitu kan, very soon dia dibanting lagi, cepat gitu. Kalau sekarang dia makan waktu, udah 5 hari lebih kurangnya dia coba digest ya, apa yang terjadi pada pekan lalu, kemudian sekarang udah dibantu sama beberapa statement positif. Statement positif itu datangnya dari mana teman-teman? Pertama, Trump. Ya, dia udah bilang nih, White House akan meeting dengan China nanti di akhir bulan lewat APEC meeting ya di Korea teman-teman sekalian. Jadi ini kayak pertemuan antar negara-negara. Nah, Jinping sama si Trump akan duduk di situ, mungkin akan diskusi. Dan terakhir banget kan kita udah tahu ya, dari si Trump sendiri juga udah ngasih statement jelas. Trump ditanya, China tarif tinggi, ini bakal dipertahankan atau enggak? Jawaban Trump, enggak. Ya. Oke. Jawaban Trump enggak gitu. Dia cuma bilang enggak ya. Menurut dia tarif yang tinggi ini enggak sustainable. Itu yang dia bilang, teman-teman. So, kalau misalkan meeting ketemu, abis itu 100% masalah tarif ini diomongkan dengan baik-baik, ya udah saya tahu ini emang langkahnya Trump gitu. Kita tahu Trump itu seringkali berseberangan gitu ya, dalam konteks di sini kalau misalkan dia bilang begini, ntar ujungnya bakal membaik. Nggak ada bedanya sama Liberation Day waktu tanggal 2 April. Jadi apa yang terjadi pada saat terakhir kita cek tuh kayak beberapa data ya. Misalnya dari CryptoQuant tadi kan ada nunjukin di April itu sempat extreme fear. Itu kan gara-gara Liberation Day. Tapi seminggu setelahnya apa yang terjadi? Trump bilang 90 hari kita pause dan market rebound. Bullish semenjak itu. Ya, the positive sentiment sore ini itu ada banyak sekali berkaitan dengan Presiden Trump komen soal China, bahwa dia mengerti tarif trade post was not sustainable. Dia bilang begitu. Makanya market itu recovery. At least S&P 500 pas kemarin menjelang penutupan itu dia recovery guys. Lumayan recovery-nya, sekitar 2%-an gitu ya. Dari sempat bantingan parahnya di bawah. Nah, terus kembali lagi ke sini. Ada satu lagi yang sebenarnya cukup menarik, yaitu kekhawatiran akan potential market crash diakibatkan oleh kredit macet. Ya, dan kredit macet itu udah terlihat ada dua bank, yaitu Zions and Western Alliance. Ini sebenarnya lebih ke regional katanya, atau lebih kayak bank lokal gitu ya. Ibaratnya kalau di Indonesia mungkin bank buku 2, bank buku 3 gitu. Nah, sempat drop, tapi menariknya ini balik 6% di hari Jumat after receiving an upgrade from Baird. Ya, ini saya nggak ngerti ini maksudnya apa. Cuman intinya stoknya mereka itu recover ya, 6%-an Zions dan First Brand Bank Jefferies. Ya pokoknya adalah beberapa penjelasan di sini bahwa si aset bukan si aset lah, tapi si saham itu recovery gitu. Nah, cuma di sini ada penekanan, we don't think there are systemic credit problems for banks gitu kan. Artinya nanti dari bawah takutnya merangsek naik ke atas dan menyebabkan kredit macet secara global untuk bank besar gitu ya. Ya, tapi tetap ini warning ya. Saya tetap tidak bisa mengindahkan, tidak bisa mengabaikan bahwa it is still a warning untuk possibility market nantinya. Ya, kira-kira kalau ketemu bear market 2026 apa triggernya? Well, salah satunya kredit macet. That's it gitu ya. Nah, tapi di sini headline-nya teman-teman adalah ini. Ya, bahwa sentimen sehubungan dengan tarif dan rate cut itu yang membantu XAU untuk create all time high. Nah, sekarang banyak nih spekulasi, orang bilang bahwa kalau misalkan XAU USD itu naik selama lebih kurangnya 9 minggu berturut-turut, biasanya akan disambut dengan koreksi gitu. Well, kita lihat teman-teman ya, is it possible gitu kan? Memang kalau kita lihat ini terlalu overextended ya, retracement koreksi sehat wajar. Ditambah tanda-tandanya itu adalah banyak orang udah FOMO gitu kan. Orang FOMO nggak cuma di dunia
ya trading teman-teman, nggak cuma di futures market, nggak cuma di derivative market, real life-nya juga begitu. Katanya di Australia ngantri, di Vietnam ngantri, di Thailand ngantri, ya lucu banget kan? Ya ini signal top sebetulnya, ya ada possibility jadi signal top. Kalau Anda lihat itu di market, well maybe right now mungkin orang berasumsi, bukan berasumsi lah, mungkin punya pola pikir gini, mendingan gue pegang emas daripada pegang Bitcoin. That's why mereka lakukan itu. That's why ada outflow juga, ya. Walaupun outflow-nya nggak sebesar inflow-nya. Cuma at least momentumnya start slowing down gitu ya. Udah mulai sunset nih momentumnya. Nah, cuman menariknya kalau kita comparing ya, BTC against XAU. Oke, ini bener nggak ya? Tapi harusnya BTC USDT against XAU USD gitu kan. Kita buka chartnya. Nah, sebenarnya kalau dari segi price action-nya teman-teman, I think ini menarik gitu ya. What is the reason ya? Apa yang menjadi alasannya? Memang counter argumennya udah jelas bahwa ini adalah head and shoulders gitu kan. Well, kita bisa lihat ini head and shoulders gitu. Artinya Bitcoin terhadap XAU, well, udah lebih lemah. Dan soon mungkin kita breakdown turun lebih jauh gitu kan. Resikonya kan sebenarnya di situ. Tapi kalau structure perspektif, sebenarnya enggak teman-teman. Yang kita lihat itu adalah ABC corrective pattern. Ya, jadi asumsinya atau pandangan secara chartnya lebih kurang seperti ini. It's ABC corrective wave. Ya, ABC corrective wave. And then ada possibility untuk market kembali merangsak naik gitu. Apakah every time kita ngelihat yang namanya head and shoulders pasti akan dibanting? Well, teman-teman lihat di sini. Ini juga sama. Ya, kita bisa considering bahwa ini adalah ABC corrective wave di momen market itu dalam keadaan bearish gitu ya. Jadi kita ngelihatnya kan kayak gini kondisinya. Dia recovery, head and shoulders, harusnya kan dia turun gitu ya. Tapi ternyata enggak. Nah sekarang katakanlah kita anggap ini sebagai head and shoulders juga. Oke, the risk is kita ngelihat di sini ada trend line. Yang valid itu trend line-nya yang ini. Ya, saya tarik dari sini, tuh. 2 low point yang dijadikan sebagai acuan untuk neckline-nya. Dan kita testing neckline itu disertai dengan testing merupakan area order block atau demand di higher time frame. Nah, simpelnya begini guys, buat yang nggak paham ya, kalau BTC-nya, ini kan /XAU ya teman-teman sekalian ya, ini BTC/XAU. Jadi kalau misalnya BTC-nya dalam keadaan turun, ya seperti ini, itu artinya Bitcoin lemah terhadap XAU. Bitcoin underperform terhadap XAU. Tapi kalau misalnya Bitcoin-nya mulai naik terhadap XAU, itu artinya rotasi nanti money flow-nya itu akan berpindah. Ibaratnya XAU-nya mungkin yes ada profit taking, and at the same time itu akan berpindah ke risk on asset atau aset-aset yang beresiko seperti US equity dan salah satunya adalah Bitcoin yang menjadi alternatifnya gitu. Cuma kalau misalnya teman-teman katakanlah emangnya bisa ya Bitcoin naik lagi gitu dengan situasi seperti sekarang. Well, teman-teman lihat Bitcoin dibanting segitu parah, XAU-nya naik all time high berturut-turut selama 9 minggu terakhir. Apa yang terjadi pada chart Bitcoin? Biasa aja tuh. Ya, baru 2 minggu aja dibanting, teman-teman sekalian. Oke, so maybe if we can hold this range, support range itu, dan ya Bitcoin eventually nanti bisa rebound gitu ya against XAU, karena XAU-nya mungkin ada possibility mengalami koreksi. Salah satunya adalah karena udah pricing in duluan, dan nanti mungkin pada saat rate cut justru itu momen koreksinya untuk XAU. Ya, kan ini nggak asing teman-teman, sell the news, Anda udah paham akan hal itu. So when that happens, maybe itu akan menjadi momentum juga untuk rotasi money flow-nya. So maybe kita harus tunggu another week buat Bitcoin create bottom. Ya, maybe teman-teman sekalian. Cuman dari berbagai data yang ada, dari berbagai kondisi yang ada, dari berbagai sentimen yang ada, saya berpikir bahwa this is not the end. Ya, ada possibility market masih ada kesempatan untuk one more push to the upside, at least for Bitcoin. Maybe ya, only for Bitcoin. Untuk altcoins-nya gimana? Mungkin akan sulit teman-teman sekalian. Karena sentimennya udah terlalu negatif, long leverage udah pada di sweep, liquidity dari fresh money udah berkurang jauh banget. Karena market udah keburu kecewa gitu. Dan dengan kondisi market kecewa kayak gini, seringkali sebetulnya memang menjadi signal bottom. Jadi ada kapitulasi, artinya ada possibility bottom. Bottom itu tercipta bukan saat market dalam keadaan greedy guys, tapi dalam keadaan fearful.
kayak sekarang, itu sebenarnya menjadi kondisi yang ideal. Tapi bottomnya mungkin nggak cuman untuk, maksudnya nggak bisa untuk semuanya gitu ya. Probably bottomnya mungkin hanya sekedar untuk Bitcoin, Ethereum, BNB. If you want to look for a major altcoins gitu ya, probably itu bisa gitu. Kayak Solana, Ethereum dan lain-lain gitu. So, dengan kesimpulan seperti itu, what about Bitcoin? Nah, saya pengen bahas sedikit sama teman-teman. On the weekly perspective, saya udah bahas sama teman-teman soal kita ngelihat ada pola pancingan, teman-teman ya. Sebenarnya bukan pola pancingan, itu artinya kan lebih kepada kita ngelihat ada momentum slowdown di situ ya. Dia slowing down, eventually dia bisa breakdown dari si rising wedge ini. Ini mirip dengan chartnya BTC XAU tadi, di mana kita ngelihat head and shoulders, pas banget dia di neckline-nya. Nah, cuman yang saya pengen bahas sama teman-teman, sebenarnya ada satu yang lebih menarik, yaitu on the monthly perspective gitu ya. Sebentar, saya hapus, ternyata saya tinggal ini aja ya, saya undo aja teman-teman ya. Jadi on the monthly perspective, kalau misalnya kita ngelihat situasi sekarang, ini benar-benar valid guys, dikatakan sebagai bersih-bersih leverage gitu. Oke, so siapa yang short duluan sebelumnya itu akan kena likuidasi. Ya, the moment market spike. Lalu di bawah juga sama, kena likuidasi untuk long leverage-nya. Sama, kena spike gitu. So pertanyaannya adalah closing monthly ini akan kayak gimana? Kalau closing monthly-nya kondisinya kayak gini, teman-teman bisa extend line ini, dan kita lihat bahwa technically it's just a retest on the support yang sebelumnya merupakan resistance. Gitu kan? Dan exponentially moving average ya sebenarnya nggak terlalu bagus ya, karena kita overextended, tapi ini memang kondisi yang mungkin sideways-nya diakibatkan salah satunya adalah karena overextended itu. Ya, di satu sisi kalau misalkan on the weekly perspektifnya, ya kita udah testing EMA 2134. Memang dari segi close candle lumayan riskan, tapi at least teman-teman sekalian ya, kalau misalkan memang kita bisa survive di atas level $102.000 atau $101.000, ini harusnya akan menjadi kondisi yang cukup ideal untuk mensupport supaya si market ini tetap bertahan dalam keadaan yang relatif bullish gitu ya. Ada beberapa indikasinya ya yang tadi saya sudah bahas gitu. Bayangin dengan sentimen yang sebegitu negatifnya, Bitcoin somehow mempertahankan level support ini. Itu cukup baik ya. Dan the maximum pain yang bisa didapatkan market saat ini adalah ketika harganya rebound tapi mereka nggak punya barang. Itu ya yang sebenarnya menjadi cukup berbahaya. Bukan berbahaya lah, tapi cukup menyakitkan buat para pelaku pasar yang mungkin sudah terlanjur mengubah biasnya menjadi super negatif. Which is sebenarnya kalau kita lihat dengan extreme fear malah menarik gitu kan. Kok extreme fear di harga 106.000? Kalau extreme fear di harga 88.000, oke, that's it teman-teman. Saya akan bilang this is the end gitu ya. Lebih kurangnya. So yeah, on the monthly perspective itu yang saya lihat. The sweep of the high point and the low point itu seringkali menjadi kondisi yang ideal untuk creating potential next leg move atau next leg swing, dengan catatan udah dibersihin dulu lah istilahnya dari segi leverage ya teman-teman sekalian ya. Nah terakhir finalnya ini kalau dari internal structure ya, jangan nanti dibilang main aman ya. Anda tanya saya time frame-nya berapa dulu. Kalau Anda ngomongin time frame-nya mid to long term, well, saya bisa bilang kita mungkin ya udah mendekati momen-momen akhir daripada rally-nya gitu. Jadi masih bisa nanjak nggak? Yes, saya believe masih bisa teman-teman sekalian. Tapi kalau internalnya, short term-nya, kayak 1 hour perspective misalnya Anda tanya ke saya, akan lucu kalau saya bilang ini bullish. Kenapa? Karena strukturnya jelas bearish gitu loh. Anda bisa lihat dia secara konsisten creating yang namanya lower high, lower low. Dan kalaupun dia pullback, I think even dia testing ke level 108.000 sekalipun, masih ada potential dia creating lower high untuk possibility lower low. Jadi kalau lihat dari situasi di time frame yang lebih kecil, teman-teman mau trading nih ya. Misalnya contoh terakhir, saya AI16Z, sell short, useless, sama, sell short. Teman-teman sekalian udah cut ya dalam keadaan profit gitu. So position yang kita ambil yang mengikuti struktur yang terbentuk pada time frame lebih kecil. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian mau argumen bahwa ini potential bottom gini, ya silakan gitu. Cuma kalau 1 hour saya simple orangnya ya. Market structure is king gitu. So apa yang ditunjukkan pada market structure ke saya
di time frame yang kecil itu jadi conclusion bagi saya terkait dengan bias yang saya pilih hari ini. So kalau misalnya teman-teman nanya ke saya dengan situasi kayak begini, Vin, Anda bisa hubungkan. Misalnya contoh paling gampang, oh Fibonacci nih, ya dia retrace 0,7% dekat golden ratio, maybe dia akan reject dan dia akan turun lagi. Jadi saya tanya, kalau dia turun lagi, Anda cari setupnya apa? Long gitu. Ya menarik ya, malah dibalik gitu kan. Kalau misalnya Anda bilang, ya short lah Vin, ya oke. Tapi gue nggak mau nge-short Bitcoin. Kenapa? Karena udah dekat level bottom dan bla 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 bla. Oke, ya udah cari aja alternatif coin. Makanya altcoins Anda cari alternatif, terus Anda look ya altcoins mana nih yang secara struktur jelas underperforming Bitcoin atau mungkin lebih lemah dari Bitcoin. Contoh aja ya, tapi ini bukan signal teman-teman. Kemarin saya ada lihat Kaspa. Nah, Kaspa kalau dikasih boleh, ini juga jadi possibility untuk dia creating structure yang lebih rendah gitu. So bearish kan situasi dia teman-teman ya. Nah, ntar jangan Anda ngikutin terus Anda panik bilangnya SL, SL, SL ya. Anda kalau nggak ngerti sizing, please jangan ikut-ikutan deh. Itu aja pesan dari saya teman-teman sekalian ya. Tapi kalau misalkan ini aja kita ngelihat ya bahwa ada possibility dia rising wedge. Ini saya gambarkan titik-titik-titik. Ini saya cuma bilang sama teman-teman di SAG juga. Kalau memang kita mau lihat dia bullish, at least ini yang harus terjadi minimal. Ya, jadi dia harus break dari internal order block, ditambah mungkin di sini dengan breakout dari trend line juga. Jadi lebih terkonfirmasi, ada dua konfirmasi dia creating signal bottom, yaitu membentuk struktur yang bagus di time frame yang lebih kecil dan memvalidasi rebound yang terjadi diakibatkan oleh higher time frame perspektif dengan dia testing exponential moving average dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu dipantau, yang itu perlu dipastikan teman-teman sekalian. Jadi, Anda jangan langsung berspekulasi, oke, ini bottomnya gitu. Ya, tanpa alasan yang kuat, tanpa alasan yang jelas. At least, saya pun akan berkata seperti itu. Minimal kalau saya mau lihat ini ada possibility dia rebound, lu tunjukin dulu ke gua, market tunjukin dulu ke gua. Kira-kira begitu, guys. Ya, ini video bakal panjang ya. Udah sampai setengah jam teman-teman sekalian ya. Ini panjang banget sih. Ya, tapi semoga teman-teman bisa mengerti, bisa paham gitu. Ini saya pengen tunjukin sedikit ya, biar lebih clear. Kemarin kan orang bilang saya dua arah gitu ya, atau main aman gitu. Well, enggak juga guys. Di Bitcoin update yang saya post di SAG udah dari beberapa hari lalu udah jelas direction kita gitu. Ya karena kita ngomongin short term, ya kan? Tapi kalau misalnya untuk long term, spotnya gimana, planningnya seperti apa, juga ada gambarannya, dan saya menjelaskan di sini planning untuk spotnya itu seperti apa gitu loh. Nah, berbeda ceritanya kalau misalkan kita buat trading gitu, my plan-nya udah jelas gitu, ya. Jadi long obviously lebih sulit karena strukturnya bearish gitu. So yeah, we look for sell short opportunity dengan yang terbentuk strukturnya di time frame kecil. Tuh, are we bottoming yet? Well, ada beberapa statement Trump yang mereverse katalis. Looking for long baru jadi a very good idea kalau minimal valid breakout dari internal order blocknya dulu. Makanya saya jelasin, ini idenya minimal kalau mau lihat. Tapi sebelum itu terjadi, ya dominannya tetap ke sellers gitu. Ya, intinya sih kalau Bitcoin sampai OB harusnya akan jadi peluang sell short gitu. Minimal kalau mau cari sell short di alts juga cari aja yang lebih sejalan. Nah, itu statement saya. Harusnya di sini cukup jelas dong, saya bullish bias atau bearish bias gitu kan. Nah, cuma Anda jangan tanya saya higher time frame. Nah, saya jelasin di YouTube itu karena higher time frame. Kita ngomong persiapan buat apa yang akan terjadi minggu depan, 1 bulan ke depan. Itu yang saya bahas. Tapi kalau kita mau ngomongin secara jangka pendek, teman-teman mau trading nih, misalnya bareng sama saya, ya udah kita ngomongin jangka pendek. Ya at least gabung lah di SAG. Smooth promotion ya teman-teman sekalian ya. Enggak. Cuman SAG dengan apa yang saya update di YouTube, Anda harus ngerti. YouTube tuh saya update sehari sekali. Ya, kita update day by day supaya teman-teman tahu sentimen, data update, dan lain sebagainya. Anda tahu perkembangan market dan kita ngelihatnya seperti apa. Tapi kalau misalnya untuk konteks trading, ya saya update misalkan di Discord. Kenapa? Karena kita bisa lebih update. Ya, saya update tuh sehari banyak teman-teman sekalian. Ya, kira-kira begitu deh penjelasannya. Ya, nah terakhir sebelum saya tutup, saya mau komentarin soal yang ini. Sebenarnya yang tadi barusan saya ngomong, itu sebenarnya untuk menanggapi kondisi tersebut. Ya, teman-teman yang udah subscriber selama, saya ngerti, teman-teman ngerti. Dan thank you banget udah ngasih feedback positif lewat komentar-komentar di previous video update gitu ya. Saya lihat banyak banget yang ngasih saya juga semangat lagi untuk saya tetap keep update kondisinya seperti ini gitu. Cuman
ya buat teman-teman subscribers baru kan perlu dikasih pengertian gitu ya. Dan semoga aja bisa ngerti dengan penjelasan saya terakhir di video tersebut. Karena kita udah menjelaskan kondisinya kayak gini, detail dengan thought prosesnya. Kalau teman-teman beranggapan bahwa saya main aman di dua kaki dan lain sebagainya, ya elah, saya juga bukan tipikal orang yang overclaiming gitu ya. Kalaupun saya bilang benar analisanya, biasa aja. Karena saya juga bisa salah, teman-teman. Jadi, Anda nggak perlu khawatir soal hal itu. Saya bukan tipikal orang yang begitu saya benar tuh, gue bilang apa, lu harusnya ikutin gue. Nggak ada saya ngomong kayak gitu, teman-teman sekalian. Yes, saya kasih warning. Warning itu disambut, teman-teman kemudian bisa pelajari. Ya kan? Oh, kalau Kevin lihat warning kayak gini, Kevin kasih warning kayak gini, apa logicalnya gitu kan? Logical thinkingnya apa? Sehingga Anda bisa belajar. Bukan saya bikin Anda merasa lebih bersalah gitu. Saya nggak ada niatan ke arah sana gitu. Tuh, lu bodoh sih ya, nggak mau ngikutin kata-kata gua. Akhirnya kena leverage kan, kena likuidasi kan, dan bla 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 gitu. Risk management nggak main, stop loss nggak dipasang, bla bla bla. Enggak, saya nggak ada ngomong kayak gitu, teman-teman. Ya, kita kasih warning supaya Anda bisa belajar logical thinkingnya. Logical thinkingnya itu kemudian dipakai supaya nanti seminggu lagi, 2 minggu lagi, kalau sampai kejadian lagi, teman-teman nggak akan ngulangin kesalahan yang sama. Itu tentang financial market. Oke? Makanya historical, data, past, recession, dan bla bla bla, itu jadi konteks untuk, bukan jadi konteks lah, jadi history untuk kita pelajari supaya saya nggak ngulangin kondisi itu. That's the whole point. Okay? So, thank you very much guys for watching. God bless to everyone. Happy weekend and see you guys again di live streaming besok. Cheers! Bye-bye guys.